Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang pemulung yang menemukan seorang polwan di tempat sampah. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pagi itu, udara di pinggir kota terasa segar, meskipun jalanan masih dipenuhi tumpukan sampah yang berserakan. Slamet, seorang pemulung berusia 50 tahun, mengenakan kaos lusuh dan celana robek yang sudah menandakan bertahun-tahun ia berjuang mencari rezeki dengan memulung. Setiap hari, ia berjalan menyusuri lorong-lorong kecil, berharap dapat menemukan barang bekas yang masih bisa dijual. Meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan, Slamet tidak pernah kehilangan harapan. Baginya, setiap hari adalah kesempatan baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Hari itu, ia berjalan dengan perlahan di sepanjang jalan yang biasanya sepi, mencari kardus, botol, dan plastik yang bisa dijual. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Dari kejauhan, di balik tumpukan kardus dan plastik bekas, ia melihat sesuatu yang aneh. Di tengah tumpukan sampah yang menjijikan, ada sosok tubuh yang tergeletak tanpa gerak. Sosok itu mengenakan seragam berwarna biru gelap dengan tulisan "Polisi" di bahunya. Slamet langsung merasa cemas. Tanpa berpikir panjang, ia mendekati sosok tersebut. Matanya yang tajam memeriksa tubuh wanita yang tergeletak di tempat sampah itu. Ia mendapati wanita tersebut tampaknya tak sadarkan diri, dengan wajah yang pucat dan tubuh yang tampak lemah. Tangan wanita itu terkulai, dan kepalanya terlentang, seolah ia terjatuh atau terpojok dalam kondisi yang sangat buruk. "Ya Allah, siapa dia?" gumam Slamet pelan. Ia tidak tahu apakah wanita ini membutuhkan pertolongan, atau justru sedang dalam keadaan berbahaya. Tanpa ragu, Slamet menghampiri dan mencoba memeriksa kondisi tubuh wanita itu. Dengan hati-hati, ia menggoyang-goyangkan tubuhnya, berharap wanita itu akan tersadar. Akhirnya, setelah beberapa saat, wanita itu membuka matanya perlahan. Ia tampak bingung dan cemas, seperti orang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. "Di mana saya?" Suara lemah itu terdengar jelas. Slamet, yang merasa tidak tahu harus berbuat apa, segera menjawab, "Kamu di tempat sampah, Bu. Kami temukan kamu di sini." Ia merasa panik, namun mencoba tetap tenang. Wanita itu tampak semakin kebingungan. Dengan susah payah, ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terhuyung. Slamet cepat-cepat menahannya, membantu wanita itu duduk di tepi trotoar. "Jangan bergerak dulu, Bu. Kita bawa kamu ke tempat yang lebih aman," katanya, meskipun dalam hati ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kejadian ini. Di sekitarnya, hanya ada kesunyian yang menakutkan. Slamet tidak tahu siapa wanita ini, tetapi satu hal yang jelas, dia seorang polisi. Seragamnya, badge, dan ikat pinggang dengan senjata api menunjukkan bahwa wanita ini adalah seorang aparat kepolisian. Namun, bagaimana bisa seorang polisi tergeletak di tempat sampah seperti ini? Mata Slamet berkeliling, mencoba mencari petunjuk lainnya. Tidak ada yang tampak mencurigakan, kecuali keadaan wanita ini yang sangat mengkhawatirkan. Setelah beberapa saat, ia mengambil keputusan. Ia akan membawa wanita ini ke warung Bu Sumi, tempat yang sering ia singgahi untuk beristirahat dan memulihkan tenaga. "Mari, Bu. Saya akan bantu," kata Slamet, lalu dengan hati-hati mengangkat wanita itu. Mereka berjalan pelan menuju warung Bu Sumi. Sementara di benak Slamet hanya ada satu pertanyaan yang terus berputar. Apa yang sebenarnya terjadi pada wanita ini? Setibanya di warung, Bu Sumi terkejut melihat wanita yang dibawa Slamet. "Slamet, siapa dia?" tanya Bu Sumi dengan suara cemas. Slamet hanya menggelengkan kepala, tak tahu harus menjelaskan apa. Ia merasa ada misteri besar yang sedang terjadi, dan ia akan berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada wanita ini. Slamet berharap, di tengah segala keterbatasannya, ia bisa memberikan pertolongan yang tepat. Meskipun ia hanya seorang pemulung yang tidak tahu banyak tentang dunia luar. Namun, hari itu,
Ia merasa bahwa takdir membawanya untuk membantu seseorang yang lebih besar dari dirinya. Setelah Slamet membawa wanita itu ke warung Busumi, mereka segera meletakkannya di kursi kayu yang ada di sudut ruangan. Warung Busumi, meskipun kecil, selalu terasa hangat dengan aroma kopi yang menyebar di udara dan kedamaian yang tercipta dari suasana yang akrab. Busumi, yang sudah cukup tua, langsung menghidangkan air putih untuk wanita tersebut dan menyuruhnya untuk duduk sejenak. Wanita itu perlahan menatap sekitar, mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan baru setelah beberapa saat dalam kebingungan. Matanya yang semula kosong kini mulai tampak lebih sadar, meskipun masih ada rona kebingungan yang tak bisa disembunyikan. Di wajahnya, terlihat luka memar yang cukup jelas, serta noda darah yang menempel di seragam polisi yang dikenakannya. Dengan tangan gemetar, ia meraih gelas air yang diberikan oleh Busumi. "Terima kasih." Suara wanita itu terdengar lirih. Saya Brigadir Anita," katanya dengan nada lemah, mencoba memperkenalkan diri. Slamet mengangguk pelan. "Anita, ya? Apa yang terjadi padamu, Neng?" tanyanya, cemas namun ingin tahu lebih banyak. Sebagai pemulung, Slamet sudah terbiasa melihat banyak orang dalam kesulitan, tapi ini berbeda. Seorang polisi, tergeletak di tempat sampah, dalam kondisi terpuruk seperti ini, membuatnya merasa bahwa ada sesuatu yang sangat besar yang sedang terjadi. Anita menghela napas panjang dan menatap ke bawah, seolah mencoba mengingat apa yang terjadi. Saya sedang menyelidiki kasus besar. Kasus yang melibatkan beberapa orang penting dalam tubuh kepolisian ini. Tapi, saya tidak tahu bagaimana saya bisa sampai di sini," jawabnya pelan. Slamet memperhatikan ekspresi wajah Anita yang terlihat bingung dan takut. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik kata-katanya. Sesuatu yang belum ia ceritakan sepenuhnya. Namun, ia tidak memaksa. Ia tahu, jika Anita belum siap bercerita, ia tidak bisa memaksanya. Busumi, yang duduk di sebelah mereka, memberikan senyum lembut. "Jadi kamu seorang polisi, ya? Tapi, kenapa bisa ada di sini, Neng? Bukankah seharusnya kamu di kantor polisi?" tanyanya dengan penasaran, meskipun ia juga merasa ada yang aneh. Anita menunduk. Wajahnya tampak lebih gelisah. Saya sedang melakukan penyelidikan tentang jaringan kejahatan yang sangat besar. Jaringan narkoba, perdagangan senjata, dan bahkan mungkin ada oknum-oknum yang terlibat di dalamnya. Namun, beberapa hari terakhir, saya merasa seperti diawasi. Ada orang yang sepertinya tidak ingin saya terus menyelidiki. Saya diculik," jawab Anita dengan suara yang semakin tertatih. Slamet dan Busumi saling berpandangan. Apa yang sedang terjadi di balik cerita Anita ini? Mengapa seorang polisi bisa diculik dan dibuang begitu saja di tempat sampah? Apakah ia benar-benar dikhianati oleh teman seprofesinya sendiri? Slamet merasa ada rasa ingin tahu yang mendalam. Namun ia juga tahu bahwa hal ini lebih besar dari dirinya. Ia hanya seorang pemulung, tetapi ia merasa terikat untuk membantu. Meskipun tidak tahu apa yang harus dilakukan, ia merasa bahwa keberadaannya di sana bukanlah kebetulan semata. "Jadi kamu sedang berusaha membongkar sebuah jaringan besar, ya?" tanya Slamet hati-hati, berusaha memahami lebih jauh. "Tapi kenapa bisa kamu jatuh seperti ini?" Anita menatap Slamet dengan mata yang hampir penuh dengan rasa sakit dan keputusasaan. "Saya tidak tahu siapa yang bisa saya percayai lagi. Saya sudah melaporkan semua yang saya temukan, tapi saya merasa ada yang menghalangi saya. Saya harus melanjutkan penyelidikan ini, tapi saya takut mereka akan menghancurkan saya," kata Anita, matanya mulai berkaca-kaca. Suasana di warung itu semakin terasa berat. Busumi yang biasanya riang dan ramah, kali ini tampak lebih serius. "Jadi, ada orang dalam kepolisian yang terlibat dalam kejahatan itu?" tanya Busumi, mencoba menyusun potongan-potongan informasi yang ada. Anita mengangguk pelan. "Saya sudah menemui beberapa bukti, tapi saya takut kalau melangkah lebih jauh, saya akan berakhir seperti ini, ditinggalkan dan tak tahu siapa yang bertanggung jawab." Slamet bisa merasakan ketegangan yang terbangun di antara mereka. Namun, ada satu hal yang ia tahu pasti. Anita membutuhkan bantuan. Ia mungkin tidak memiliki banyak pengalaman atau kemampuan untuk menyelidiki kasus besar seperti ini, tetapi ia bisa membantu dengan cara yang sederhana.
memberikan perlindungan sementara dan mencari tahu lebih banyak tentang siapa yang bisa dipercaya. Jangan khawatir, Neng. Kamu gak sendirian, kata Slamet dengan penuh keyakinan. Kita akan cari tahu siapa yang bisa bantu kamu. Namun, dalam hati Slamet, ada rasa penasaran yang semakin dalam. Siapa yang akan membantu mereka? Siapa yang bisa mereka percayai di tengah ancaman yang mengintai ini? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai berputar di benaknya. Tetapi satu hal yang pasti, mereka harus segera mencari jalan keluar dari situasi berbahaya ini. Dengan perlahan, Slamet dan Bu Sumi memutuskan untuk membantu Anita. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi. Namun, mereka berdua sepakat untuk melangkah bersama, mencari kebenaran di balik misteri yang mengelilingi wanita itu. Hari-hari setelah penemuan Anita di tempat sampah berlalu dengan cepat. Meskipun wanita itu sudah mulai pulih, kebingungan yang menyelimutinya belum juga hilang. Setiap kali ia mencoba mengingat apa yang terjadi, ingatannya terasa kabur. Dan setiap upaya untuk menggali lebih dalam hanya berakhir dengan lebih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Anita tahu bahwa ia tidak bisa melanjutkan pencariannya sendirian. Ia memerlukan bantuan dari seseorang yang tidak terlibat langsung dalam dunia kepolisian. Dan Slamet, si pemulung yang tak terduga, tampaknya menjadi satu-satunya orang yang bisa ia percayai. Slamet, yang meskipun tidak tahu banyak tentang dunia kepolisian, merasa ada beban tanggung jawab yang besar di pundaknya. Ia tahu bahwa kehidupan Anita sangat bergantung pada informasi yang ia temukan. Oleh karena itu, setiap hari Slamet berkeliling ke berbagai tempat yang mungkin memiliki informasi lebih banyak tentang kejadian tersebut. Ia bertanya pada orang-orang yang ia temui di jalan, mulai dari tukang ojek hingga pedagang kaki lima, berharap mendapatkan sedikit petunjuk yang dapat mengarahkannya ke jawaban. Suatu sore, saat Slamet sedang beristirahat di warung Bu Sumi, seorang pria bernama Budi, yang bekerja sebagai sopir angkot, mendekatinya. Slamet, saya dengar kamu lagi cari informasi tentang polisi yang ditemukan di tempat sampah itu. Ya? Tanya Budi dengan nada yang agak misterius. Slamet menatapnya, sedikit terkejut. Iya, benar. Kamu tahu sesuatu? Tanya Slamet, berharap pria itu bisa memberikan petunjuk yang berarti. Budi melirik ke sekitar, memastikan tidak ada orang yang mendengarkan. Beberapa hari lalu, saya lihat wanita itu, si polisi, sedang bergegas keluar dari sebuah bangunan tua di ujung kota. Dia tampaknya sedang terburu-buru dan berbicara dengan seseorang lewat telepon. Saya gak tahu siapa orangnya, tapi dia tampak sangat cemas, ujar Budi sambil menurunkan suaranya. Slamet mendengarkan dengan seksama. Apa ada yang tahu apa yang terjadi setelah itu? Tanyanya. Budi menggelengkan kepala. Tidak ada yang tahu pasti. Tapi saya yakin dia sedang mengikuti jejak sesuatu yang besar, dan orang-orang di sekitarnya mungkin sudah mulai curiga. Informasi itu cukup mengejutkan bagi Slamet. Jadi, Anita benar-benar sedang dalam penyelidikan besar, dan ada kemungkinan seseorang telah mengetahui apa yang sedang ia lakukan. Namun, yang lebih penting adalah petunjuk baru ini, bangunan tua yang disebutkan Budi. Setelah perbincangan itu, Slamet merasa ada sebuah jalan yang harus ia jelajahi. Ia tahu bahwa bangunan tua yang dimaksud Budi berada di ujung kota, jauh dari keramaian. Mungkin itu adalah tempat yang terhubung dengan jaringan yang sedang diselidiki Anita. Keesokan harinya, dengan penuh harapan, Slamet mengajak Anita untuk pergi bersama menuju lokasi yang disebutkan Budi. Meskipun Anita masih merasa lemah, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menemukan sesuatu yang bisa mengungkap siapa yang telah menjebaknya dan membuatnya terperangkap dalam situasi ini. Ketika mereka tiba di bangunan tua tersebut, suasana menjadi semakin suram. Bangunan itu tampak terlantar, dengan dinding yang retak dan jendela yang dipenuhi debu. Slamet merasa tidak nyaman, tetapi ia tahu mereka harus mencari tahu apa yang tersembunyi di dalamnya. Mereka berjalan perlahan memasuki gedung itu, yang terasa seperti sebuah labirin dengan lorong-lorong sempit dan pintu-pintu yang terkunci rapat. Saat mereka menyusuri salah satu lorong, Slamet melihat sebuah ruangan yang tampak sedikit lebih terang. Dari celah pintu yang setengah terbuka, ia bisa melihat tumpukan dokumen dan fail yang berserakan di lantai. Ruangan itu sepertinya sudah lama tidak digunakan. Namun sesuatu dalam ruangan itu terasa sangat mencurigakan. Anita, meskipun masih lemah, merasa penasaran dan mendekat. Ini pasti tempat mereka menyembunyikan bukti, bisiknya dengan tegas. Saya yakin, di sini ada sesuatu yang penting.
Dengan hati-hati, mereka membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan tersebut. Slamet merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Di atas meja, ada beberapa dokumen yang tersebar. Anita segera mengambil salah satu dokumen dan memeriksanya dengan cermat. "Ini," katanya. Suaranya terhenti sejenak. "Ini adalah laporan penyelidikan saya. Tapi ada beberapa nama yang tidak saya kenal." Slamet melihat Anita memeriksa dokumen-dokumen itu, lalu menyadari bahwa beberapa nama yang tercantum di dalamnya tampaknya adalah pejabat tinggi, orang-orang yang seharusnya tidak terlibat dalam kasus ini. Rasa curiga Slamet semakin meningkat. Mereka pasti mencoba menutupi jejak mereka, pikirnya dalam hati. Mereka mulai mengumpulkan beberapa dokumen penting yang bisa mereka bawa pergi dan menganalisisnya lebih lanjut. Namun, sebelum mereka sempat keluar dari ruangan itu, tiba-tiba terdengar langkah kaki yang mendekat. Slamet dan Anita saling berpandangan. Panik. Mereka harus segera pergi sebelum mereka ditemukan. Dengan cepat, mereka berlari keluar dari gedung tua tersebut, bersembunyi di balik dinding hingga langkah kaki itu berlalu. Sementara mereka bersembunyi, Slamet bisa merasakan ketegangan di udara. Mereka baru saja menemukan petunjuk besar, tetapi juga baru saja memasuki jalur yang penuh bahaya. Kali ini, mereka tidak bisa mundur. Jalan untuk mencari kebenaran semakin sempit, dan bahaya yang mengintai semakin nyata. Pencarian kebenaran yang dijalani Slamet dan Anita semakin memasuki babak yang penuh ketegangan. Setelah berhasil keluar dari bangunan tua dengan membawa beberapa dokumen penting, keduanya tahu bahwa mereka sudah masuk ke dalam permainan yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Informasi yang ditemukan Anita di tempat itu adalah kunci yang dapat mengungkap siapa di balik jaringan kejahatan besar yang sedang ia selidiki. Namun mereka juga sadar bahwa mereka semakin dekat dengan bahaya yang mengintai. Malam itu, mereka bersembunyi di sebuah rumah kontrakan milik Bu Sumi yang terletak jauh dari keramaian. Slamet dan Anita duduk di meja makan, menganalisis dokumen yang mereka temukan di ruangan tersebut. Anita memeriksa satu persatu nama-nama yang tercantum di dalamnya. Wajahnya semakin gelap seiring berjalannya waktu. Ini tidak mungkin, gumam Anita sambil menggelengkan kepala. Beberapa nama yang tercantum di sini adalah petinggi kepolisian. Bahkan beberapa di antaranya adalah pejabat yang saya kira bersih dari segala macam kejahatan. Slamet yang tidak terlalu mengerti tentang dunia kepolisian, hanya bisa terdiam, mencoba mencerna apa yang sedang diungkapkan Anita. "Jadi, orang-orang ini terlibat dalam kejahatan besar, ya?" tanya Slamet hati-hati. Anita mengangguk. "Saya kira mereka terlibat dalam sindikat narkoba internasional dan perdagangan senjata. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ada indikasi bahwa beberapa dari mereka mencoba memanfaatkan kekuasaan mereka untuk mengendalikan jalur penyelundupan ini, bahkan di dalam tubuh kepolisian itu sendiri." Slamet merasakan perasaan ngeri yang mendalam. Jika apa yang Anita katakan benar, berarti mereka berdua kini berada dalam bahaya besar. Orang-orang berkuasa yang terlibat dalam kejahatan ini tidak akan segan-segan untuk menghabisi mereka demi menjaga rahasia tersebut tetap tersembunyi. Namun, meskipun ketakutan mulai merayapi hati Slamet, ada tekad yang tumbuh di dalam dirinya. Ia merasa tidak bisa mundur sekarang. Ia harus membantu Anita, karena jika mereka menyerah, jaringan ini akan terus berlanjut dan lebih banyak lagi orang yang akan menjadi korban. "Jadi, apa langkah selanjutnya?" tanya Slamet, berusaha mengalihkan rasa takut yang mulai menguasai dirinya. Anita menarik napas dalam-dalam. "Sekarang, kita harus mencari bukti yang lebih kuat. Dokumen yang kita temukan hanya sebagian kecil dari yang sebenarnya ada. Mereka pasti menyimpan lebih banyak bukti di tempat lain. Mungkin di kantor mereka atau di tempat penyimpanan yang tersembunyi. Jika kita bisa menemukan sesuatu yang lebih meyakinkan, kita bisa membongkar semuanya." Slamet mengangguk. Meskipun ia tahu ini akan sangat berbahaya. Mereka tidak hanya harus menghadapi jaringan kejahatan besar, tetapi juga menghadapi orang-orang yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka dalam sekejap. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit, mereka mulai merencanakan langkah selanjutnya. Anita sudah mengingat beberapa tempat yang kemungkinan besar menyimpan bukti lebih lanjut. Kantor pusat kepolisian, sebuah gudang yang digunakan oleh sindikat narkoba untuk menyimpan barang bukti, dan sebuah rumah yang diduga menjadi tempat persembunyian para anggota sindikat. Mereka memutuskan untuk terlebih dahulu menyusuri kantor pusat kepolisian yang ada di pusat kota. Tentu saja, ini adalah langkah yang sangat berisiko. Jika mereka tertangkap di sana,
Bukan hanya nyawa mereka yang terancam, tetapi juga reputasi mereka. Anita sendiri tahu betul bahwa tidak ada seorang pun yang akan membela mereka jika mereka terjebak dalam situasi ini, karena orang-orang yang mereka hadapi sudah sangat berkuasa. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Jika ingin mengungkap kebenaran, mereka harus berani mengambil langkah besar. Hari itu, mereka menyamar sebagai warga biasa yang kebetulan lewat. Slamet mengenakan pakaian yang lebih rapi, sementara Anita menyamar dengan mengenakan topi dan kacamata hitam untuk menutupi wajahnya. Mereka berjalan perlahan menuju kantor polisi, berhati-hati agar tidak menarik perhatian. Saat mereka sampai di depan kantor pusat kepolisian, Slamet merasa cemas. Ia tahu bahwa sekali mereka melangkah masuk, mereka akan memasuki sarang ular yang siap melilit mereka kapan saja. Mereka memutuskan untuk mengamati situasi terlebih dahulu, memastikan tidak ada yang mencurigakan di sekitar mereka. "Kalau kita masuk ke sana, apa rencananya?" tanya Slamet, suaranya penuh kekhawatiran. Anita menatap Slamet dengan tatapan penuh tekad. "Kita cari ruangan arsip atau tempat yang biasa digunakan untuk menyimpan dokumen penting. Kalau ada informasi lebih lanjut, kita ambil dan bawa keluar. Kita tidak bisa membiarkan mereka menguasai semuanya." Setelah beberapa saat mengamati gerak-gerik di sekitar kantor, mereka akhirnya memberanikan diri untuk masuk. Namun, semakin mereka melangkah ke dalam, semakin jelas bahwa bahaya tidak akan pernah jauh. Keringat dingin mulai bercucuran di dahi Slamet. Namun ia tahu bahwa mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Pencarian kebenaran yang telah dimulai ini tidak hanya berisiko bagi nyawa mereka, tetapi juga bisa mengguncang fondasi yang ada di balik dunia yang selama ini tampak aman dan terkendali. Dan mereka hanya bisa berharap, kali ini, mereka bisa bertahan hidup untuk mengungkap kebenaran yang telah lama terkubur. Di dalam kantor polisi yang tampak biasa saja itu, Slamet dan Anita berhasil menyelinap ke ruang arsip yang tersembunyi di bagian belakang gedung. Dengan hati-hati, mereka membuka laci-laci penuh berkas, mencari sesuatu yang bisa mengungkap siapa yang terlibat dalam jaringan kejahatan ini. Setelah beberapa lama mencari, Anita menemukan sebuah dokumen yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Sebuah daftar panjang nama pejabat tinggi kepolisian dan petinggi lainnya yang terlibat langsung dalam perdagangan senjata dan narkoba. Namun, di balik dokumen itu, ada satu nama yang tak pernah ia duga. Nama seseorang yang sangat dekat dengan dirinya. Seorang atasan yang selama ini ia percayai. "Tidak, ini tidak mungkin," gumam Anita, wajahnya memucat. Rahasia yang selama ini disembunyikan ternyata begitu dekat. Bahkan di dalam tubuh kepolisian itu sendiri. Slamet yang berdiri di belakang, merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Mereka kini bukan hanya menghadapi kejahatan yang besar, tetapi pengkhianatan yang mendalam dari orang-orang yang seharusnya melindungi mereka. Setelah menemukan nama atasan Anita yang terlibat dalam jaringan kejahatan, keduanya terkejut dan bingung. Anita merasa dikhianati, perasaan yang sulit diterima setelah bertahun-tahun bekerja dengan orang yang ia anggap sebagai mentor. Slamet yang melihat ekspresi putus asa di wajah Anita, merasakan betapa berat beban yang ia tanggung. Namun, saat mereka bersiap untuk keluar, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Dari belakang, terdengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Mereka bersembunyi, menyadari bahwa orang yang mereka cari, atasan Anita, ternyata sedang menuju ke ruangan arsip tersebut. Ternyata, dia sudah mengetahui bahwa dokumen itu hilang dan berusaha menghapus bukti yang ada. Di luar dugaan, sang atasan malah mengungkapkan bahwa dirinya bukan hanya terlibat, tetapi juga telah mengendalikan jaringan ini selama bertahun-tahun. "Kalian terlalu lambat," katanya dengan sinis. "Kebenaran itu tak pernah seperti yang kalian kira." Anita dan Slamet harus berlari untuk hidup mereka. Namun kini, mereka tahu bahwa kebenaran yang mereka cari ternyata lebih gelap dari yang mereka bayangkan.